Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa tanggal 20 April 2021 dilaksanakan sidang ujian skripsi yang berjudul Pengaruh Perceived Enjoyment dan Perceived Age to Use terhadap Repurchase Intention dengan Satisfaction sebagai variabel intervening pada perusahaan e-commerce Lazada. Dengan saya sendiri, Tova Febi Dwi Wijayanto dengan NIM 2017-008026. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak atau Ibu Ketua Penguji, yang kedua penguji sekaligus dosen pembimbing pertama saya, yaitu Bapak Dr. Ida Bagus Nyoman MSI, dan yang ketiga penguji dua sekaligus dosen pembimbing dua saya kepada Ibu Noni Kusumaningrum Sarjana Ekonomi MSc. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan 3 poin penting. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua hasil dan pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang. Yang pertama mengenai variabel independen, yaitu adalah perceived enjoyment. Perceived enjoyment didefinisikan sebagai tingkat di mana seseorang, pelanggan atau konsumen melakukan kegiatan atau aktivitas menggunakan suatu sistem tertentu dianggap memberikan kesenangan dan kebahagiaan pada diri sendiri. Yang kedua mengenai variabel independen yang kedua yaitu adalah perceived age to use, yang diartikan sebagai sejauh mana seorang percaya bahwa usahanya dalam menggunakan suatu teknologi berbanding lurus dengan kemudahan yang didapatkan. Yang ketiga itu adalah variable intervening satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan didefinisikan suatu tingkatan di mana keinginan, harapan dan kebutuhan seorang pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut pada produsen tersebut. Yang terakhir adalah variable dependent repurchase intention, yaitu pembelian kembali merupakan kecenderungan perilaku membeli pada seorang konsumen pada suatu produk, barang ataupun jasa pada sebuah perusahaan yang selalu berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu didasarkan pada pengalaman seorang konsumen di masa yang lampau. Selanjutnya, kerangka pikir dalam penelitian tersebut yaitu adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah mengenai karakteristik responden pada penelitian ini adalah ada dua, yaitu adalah pria dan wanita. Yang pertama pria yaitu adalah dengan kriteria berumur 17 sampai 35 tahun. Yang kedua pria yang pernah melakukan aktivitas berbelanja online menggunakan Lazada. Untuk yang wanita, poin pertama itu adalah wanita yang berumur 17 sampai 35 tahun. Yang kedua wanita yang pernah melakukan aktivitas berbelanja online menggunakan e-commerce Lazada. Untuk hasil dan pembahasan pada penelitian kali ini saya menggunakan 7 uji. Uji yang pertama itu adalah uji validitas. Semua pernyataan yang digunakan pada variabel adalah valid. Untuk yang kedua yaitu adalah uji reliabilitas. Konsep untuk mengukur semua variabel adalah reliable. Yang untuk yang ketiga uji normalitas. Data yang digunakan dalam penelitian kali ini bebas dari masalah dan berdistribusi secara normal. Untuk yang keempat yaitu adalah uji regresi berganda dengan persamaan Y sama dengan 0,355 X1 plus 0,141 X2 plus 0,172 X3. Untuk uji yang kelima yaitu adalah uji T atau uji parsial. Perceived enjoyment dan perceived age to use berpengaruh terhadap satisfaction. Perceived enjoyment berpengaruh terhadap repurchase intention, sedangkan perceived age to use dan satisfaction tidak berpengaruh terhadap repurchase intention. Untuk uji yang keenam yaitu adalah uji F. Semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependent repurchase intention. Untuk uji yang terakhir adalah uji determinasi. Variabel perceived enjoyment dan perceived age to use mampu menjelaskan 29% variasi yang terjadi dalam variabel satisfaction. Sedangkan untuk perceived enjoyment, perceived age to use dan satisfaction mampu menjelaskan 56% variasi yang terjadi dalam variabel repurchase intention.
Kesimpulan pada penelitian ini yang pertama adalah perceived enjoyment berpengaruh signifikan terhadap satisfaction pada e-commerce Lazada. Yang kedua, perceived ease to use berpengaruh signifikan terhadap satisfaction di e-commerce Lazada. Yang ketiga, perceived enjoyment berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention pada e-commerce Lazada. Untuk yang keempat, perceived ease to use tidak berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention pada e-commerce Lazada. Untuk yang kelima, satisfaction tidak berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention pada e-commerce Lazada. Untuk yang terakhir, perceived enjoyment sebagai variable independen, perceived ease to use sebagai variable independen, satisfaction sebagai intervening berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat repurchase intention sebagai variabel dependent. Baik, untuk saran pada penelitian kali ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah saran praktis, yang kedua saran untuk perusahaan, dan yang terakhir adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Untuk saran praktis, menurut saya e-commerce Lazada agar meningkatkan volume penjualan melalui repurchase intention, karena variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap repurchase intention adalah perceived enjoyment. Karena konsumen Lazada menikmati berbelanja di Lazada dan merasa senang ketika berbelanja online di e-commerce Lazada. Untuk saran yang kedua itu adalah saran untuk perusahaan. Lazada sebaiknya meningkatkan variabel perceived ease to use dengan meningkatkan tampilan dan fitur yang lebih user friendly agar konsumen lebih merasa mudah dalam melakukan aktivitas pembelian di dalam web e-commerce Lazada. Saran yang terakhir adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan menggunakan objek penelitian yang lebih luas agar mendapatkan hasil yang lebih umum terhadap faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi repurchase intention. Demikian presentasi sidang skripsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.